Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat melakukan diskusi pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fitrianti sebagai pemateri pertama. Materi yang saya bawakan yaitu bentuk dan susunan negara. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno, menurut Aristoteles terdapat 7 bentuk negara. Yang pertama, monarki. Monarki adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, tirani adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, aristokrasi, yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan, guna kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, oligarki, yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang untuk kepentingan golongannya sendiri. Yang kelima, plutokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya. Yang keenam, politia adalah pemerintahan oleh seluruh orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu demokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintah. Sedangkan menurut teori-teori modern yang sekarang ini atau menurut paham modern, bentuk negara yang terpenting hanya ada 2 atau hanya terbagi atas 2, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, sedangkan negara federasi adalah negara yang bersusun jamak. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai negara kesatuan. Negara kesatuan lebih dikenal dengan Uni dalam bahasa Inggris dan Einheitsstaat dalam bahasa Jerman. Bentuk negara kesatuan adalah bentuk negara yang hanya terdiri dari satu negara saja, betapapun kecil dan besarnya, dan keluar ke dalamnya merupakan suatu kesatuan. Bentuk negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan untuk seluruh pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat, atau negara yang pemerintah pusatnya memegang atau mengendalikan kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar. Adapun ciri-ciri dari negara kesatuan yaitu yang pertama untuk mewujudkan kebulatan atau mewujudkan kesatuan, yang kedua hanya terdapat satu negara dengan satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu badan legislatur yang mengatur seluruh daerah. Yang ketiga merupakan negara tunggal yang monosentris atau berpusat satu. Yang keempat, hanya ada satu kekuasaan yang memutar seluruh mesin pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, sehingga segala sesuatu dapat diatur secara sentral dan seragam dalam keseluruhannya. Kemudian yang kelima, pengaturan dari pusat untuk seluruh daerah hanya bersifat koordinasi saja. Dalam artian tidak semuanya diatur oleh pusat. Negara federal atau negara serikat merupakan bentuk negara yang mengasumsikan adanya negara dalam negara. Kemudian dijelaskan bahwa negara federal terdapat pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya berwenang untuk urusan moneter, pertahanan keamanan, dan urusan luar negeri. Kemudian, negara federal adalah negara yang terbentuk dari beberapa negara yang berdiri sendiri.
yang memiliki pemerintahan sendiri, perlengkapan yang cukup, kepala negara sendiri, dan badan legislatif dan yudikatif sendiri. Adapun ciri-ciri negara federal yaitu yang pertama, adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian menurut sistem enumerasi kekuasaan. Yang kedua, berlakunya dua konstitusi, yaitu konstitusi negara federal dan konstitusi negara bagian. Yang ketiga, adanya penerapan pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam 3 bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki kedudukan sama tinggi. Dan yang keempat, adanya peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara negara federal dan negara bagian. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sari, selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pemerintahan. Apa itu sistem pemerintahan? Jadi, sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem dapat diartikan sebagai perangkat yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah, atau segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. David After mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempertahankan kebudayaan yang mencakup kenegaraan pemerintahannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah aturan atau cara yang dilakukan oleh berbagai komponen yang saling bekerja sama sehingga tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara dapat terwujud. Nah, itulah tadi definisi dari sistem pemerintahan. Selanjutnya, sistem pemerintahan terdiri dari berbagai macam, di antaranya sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan komunis, sistem pemerintahan liberal, sistem pemerintahan demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan semi-presidensial. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan suatu sistem dalam pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Presiden akan bertindak sebagai kepala pemerintahan yang memiliki hak untuk membuat keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan negara. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem dalam pemerintahan di mana parlemen memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki hak di pemerintahan. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan komunis merupakan sistem pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip komunisme atau tidak mengakui adanya Tuhan. Yang keempat adalah sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal merupakan suatu sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan sebagai dasar untuk menentukan kebijakannya. Dalam sistem ini memiliki suatu tatanan dari berbagai komponen yang saling mempengaruhi terhadap fungsi pemerintah. Yang kelima adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan ini merupakan sistem pemerintahan yang dikombinasikan terhadap sistem pemerintahan yang demokratis dan dalam suatu sistem pemerintahan liberal. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial adalah sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pemerintahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan materi kedua oleh Saudari Aulia. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan materi ketiga oleh rekan saya yang selanjutnya. Kenalkan, nama saya Yusiliana sebagai pemateri ketiga yang akan memberikan materi tentang sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang kita ketahui di sini, sistem pemerintahan
beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan berubahnya konstitusi yang digunakan di Indonesia. Adapun sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia yang pertama adalah sistem pemerintahan di bawah Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan dari negara manapun, melainkan merupakan ciri khas kepribadian bangsa itu sendiri. Dan sistem pemerintahan di sini menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan konstitusi RIS 1949. Dalam sistem pemerintahan ini, yang dijadikan pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat KRIS 1949, dan sistem pemerintahannya di sini bersifat parlementer. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan UUDS atau biasa disingkat Undang-Undang Sementara 1950. Dalam sistem pemerintahan di sini, negara kesatuan dijadikan pilihan pada masa berlakunya UUDS yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan di sini berbentuk parlementer. Yang keempat adalah sistem pemerintahan di bawah undang-undang. Sistem pemerintahan di bawah undang-undang pada tanggal 5 Juli 1959. Berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Sementara 1950 menegaskan konstituante atau sidang pembuat undang-undang bersama-sama pemerintah selekasnya menetapkan undang-undang negara Republik Indonesia untuk menggantikan UUDS atau Undang-Undang Sementara 1950. Yang dimana yang kita ketahui di sini adalah undang-undang masih bersifat sementara yang harusnya ditetapkan, dan sidang konstituante harus melalui pemilihan umum. Yang kelima adalah sistem pemerintahan di bawah Undang-Undang 1945 pada masa Orde Baru. Kita bisa melihat dari lahirnya yang pertama Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang berisi tentang bubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwi Kora dari PKI, dan yang terakhir itu adalah turunkan harga barang atau perbaiki ekonomi. Yang kedua adalah pemerintah lebih menegaskan kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang biasa kita sebut adalah trilogi pembangunan. Yang terakhir adalah pada masa Orde Baru, parpol dan media massa diberikan kebebasan untuk memberikan kritik kepada masyarakat. Namun lama-kelamaan setiap penyiaran elektronika dan maupun cetak harus melalui badan sensor yang ketat. Namun jika melanggar, mereka akan dikenakan sanksi atau bisa dicabut surat izin usaha perusahaan atau yang biasa disingkat SIUP. Yang terakhir adalah ada sistem pemerintahan di bawah Undang-Undang 1945 pada masa reformasi. Kita bisa melihat dari dinamika politik. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan hak-hak berpendapat. Yang kedua adalah upaya pemerintah untuk memberikan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah lembaga legislatif dan organisasi politik dan organisasi sosial politik sudah berani memberikan langkah-langkah memberikan pendapat terhadap eksekutif yang cenderung seimbang dan proporsional. Yang keempat adalah lembaga MPR sudah berani memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban. Yang terakhir adalah
presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Baik, itulah tadi penjelasan materi ketiga oleh Saudari Yusiliana yang merupakan pemateri terakhir. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kami menutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.